Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Apakah 19 juta lapangan pekerjaan itu mungkin atau hanya sekedar gimmick politik? Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2025 angka pengangguran di Indonesia itu masih mencapai 7,46 juta. Penyebutan angka 19 juta oleh Gibran pada saat debat Cawapres itu bukan angka ngarang. Secara kebutuhan, Indonesia memang membutuhkan angka sebesar itu. Ini asumsinya ya, setiap tahun tambahan angkatan kerja yang lahir di Indonesia itu berkisar di angka 2,5 sampai 3,5 juta orang. Dalam 5 tahun itu diperkirakan 20,7 juta orang akan masuk ke dalam bursa kerja. Maka total kebutuhan real yang tadi 20,7 juta orang itu ya hampir mendekati dengan ucapan Gibran yang 19 juta orang itulah. Masalahnya cuma satu, apakah kebutuhan akan lapangan pekerjaan itu sebanding dengan kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan? SD ke bawah itu di kisaran 16,5%. Untuk SMP di kisaran 14,6%. SMA itu di angka 30,7%. SMK di angka 24,6%. Diploma di angka 2,3%. Dan universitas dari level S1 sampai S3 itu sebesar 11,3%. Bahkan data dari LPEM UI menunjukkan bahwa masih ada sekitar 6.000 S2 dan S3 yang masih menganggur. Sarjana yang menganggur 11% tadi itu kelihatannya kecil. Tapi soal pengangguran itu bukan soal persentase, tapi soal karakter dan dampak sosial yang akan ditimbulkannya. Jadi kalau kita mau susun kebutuhan antara pasar kerja dengan suplai dari lulusan sarjana di Indonesia itu kira-kira begini. Rumun sosial dan manajemen itu lulusannya berkisar antara 40%, sementara kebutuhan lapangan pekerjaannya itu hanya sekitar 25-30%. Rumpun agama porsi lulusannya 20%, sementara kebutuhan pasarnya hanya 5-8%. Rumpun kesehatan volume lulusannya sekitar 11%, sementara kebutuhan pasarnya itu 10-12%. Ya agak-agak equal lah ya. Kemudian sektor pendidikan, kalau sektor pendidikan ini kan sangat tergantung sekali dari kebijakan pemerintah dan alokasi dalam APBN ya, karena porsi guru umumnya itu kan tergantung dari kebutuhan pemerintah ya dalam melihat berapa sih kebutuhan guru di Indonesia. Untuk teknik dan teknologi itu porsi lulusannya itu sekitar 14%, sementara kebutuhan pasarnya itu cukup besar antara 30-40%. Dan terakhir, sains murni itu porsi lulusannya hanya 3%, sementara kebutuhan pasarnya 10-15%. Nah, dari data itu bisa digambarkan bahwa Indonesia ini mencetak lulusan sarjana yang pangsa pasarnya sangat sempit dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, bahkan bertolak belakang dengan kebutuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Saat ini pasar kerja kita butuh tenaga teknis, terapan, dan produktif. Tetapi yang kita cetak adalah tenaga administratif dan sarjana normatif. Dan ironisnya, lulusan teknik, teknologi, dan informasi, serta sains murni yang justru paling dibutuhkan oleh industri, itu jumlahnya malah minoritas. Nah, itu diperparah dengan data bahwa kebijakan anggaran negara kita ini tidak mendukung sektor ini, sektor yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh pangsa pasar kerja di Indonesia. Apa maksud saya? Bahwa alokasi riset di Indonesia itu menempati porsi yang sangat kecil sekali
itu di kisaran 0,28% dari PDB. Nah, dari 0,28% itu, sektor riset yang paling dominan itu justru riset-riset sosial, humaniora, budaya, dan lainnya. Tetapi riset di bidang teknologi, ilmu terapan, sains, itu hanya menempati porsi sekitar 15% saja. Sebagai perbandingan ya, Singapura itu mengalokasikan anggaran untuk riset itu di kisaran 2,1% dari PDB. Di ASEAN, Indonesia menempati peringkat 6 dalam pengalokasian anggaran riset tadi. Di bawah Indonesia hanya ada Kamboja, Brunei, Laos, dan Myanmar. Jadi secara keseluruhan, ini bukan hanya semata-mata krisis lapangan pekerjaan, tapi ini adalah krisis komposisi lulusan. Dan selama komposisi lulusan itu 60%-nya itu dari sektor normatif, maka saya khawatir bahwa 19 juta itu mudah-mudahan tidak ya. Nampaknya hanya akan menjadi slogan. Nah, sekarang coba kita breakdown dari definisi awal tentang angkatan kerja ya. Bahwa menurut ILO, International Labour Organization, angkatan kerja itu adalah orang dengan usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau masih aktif dalam mencari pekerjaan. Nah, sementara orang yang tidak bekerja atau berhenti mencari kerja karena merasa sudah tidak ada peluang lagi, tidak ada harapan lagi, itu disebut dengan discouraged workers. Nah, dia ini tidak dihitung sebagai pengangguran sehingga dia dikeluarkan dalam data statistik resmi. Jadi kalau dia dimasukkan di dalam data statistik, tentu angka pengangguran kita jadi lebih besar lagi. Belum lagi ditambah dengan beberapa profesi yang rentan atau rawan menganggur, gitu ya. Misalnya wartawan. Kan ada wartawan yang menjadi kontributor lepas dengan honor yang tidak tetap. Kemudian ada juga ormas dan LSM. Nah, di dalam ormas dan LSM ini banyak juga yang betul-betul menjadi relawan murni kan. Bisa saja ormas atau LSM itu mendapatkan dana-dana hibah, tetapi masalahnya dana-dana itu dikelola oleh lembaga sehingga secara PDB tidak masuk sebagai PDB personal. Kemudian yang ketiga adalah ustadz atau tokoh agama. Nah, ini juga banyak yang mengajar secara sukarela atau natura. Natura tuh jadi dia tidak dibayar berdasarkan uang gitu ya, bisa aja diberi imbalan berupa beras atau apalah sehingga tidak memiliki nilai kapital di dalam aktivitas mereka. Selanjutnya, seniman dan budayawan juga rentan karena banyak juga seniman dan budayawan yang pendapatannya musiman, proyeknya tidak reguler, kompensasi pekerjaannya banyak dilakukan dengan cara barter, atau royaltinya kecil. Ada juga pengusaha paruh waktu. Dalam sebuah organisasi himpunan pengusaha gitu ya, ada beberapa berita menunjukkan bahwa sebetulnya beberapa sekian banyak dari pengusaha itu terindikasi menganggur. Dan terakhir ada juga kelompok-kelompok manipulatif. Ya, ini sih penipu lah ya, tapi dia bisa menyembunyikan dirinya seolah-olah dia punya pekerjaan. Ada juga yang mungkin berprofesi sebagai influencer, motivator, seperti kasus waktu itu kita pernah ingat ya, ada crazy rich seperti Doni Salman atau Indra Kents misalnya. Bagi saya itu masuk dalam kategori kelompok manipulatif itu tadi. Kemudian masalah yang kedua adalah underemployment. Underemployment ini adalah kondisi di mana seseorang sudah bekerja tetapi pekerjaannya tidak memanfaatkan sepenuhnya keahliannya dia, dan juga pendapatannya terlalu rendah dari yang seharusnya. Statistik, mereka itu bekerja tetapi secara ekonomi kapital manusianya terbuang. Dan yang ketiga, kondisi itu biaya sosialnya mahal. Pengangguran sarjana ini bisa berarti bahwa satu, investasi pendidikan itu nggak balik modal. Kedua, akan menyebabkan frustasi di kalangan menengah. Ketiga, akan menyebabkan ketidakpercayaan pada mobilitas sosial.
Dan ini sangat berbahaya karena bisa menjadi bahan bakar bagi instabilitas sosial dalam jangka menengah. Padahal soalnya sederhana, bukannya Indonesia kekurangan lulusan, tetapi salah mencetak lulusan. Nah, kenapa situasi ini bisa terus terjadi atau makin buruk? Jawabannya bukan persoalan moral atau mental atau karakter masyarakat yang malas, tetapi ini soal struktural. Pertama, ada ledakan S1 di tahun 2000-an ke atas tuh. Itu karena banyak sekali lembaga-lembaga yang begitu mudah memberikan gelar kesarjanaan ya. Dan kemudian kedua, S2 dan S3 itu juga tumbuh, tapi sayangnya tanpa ekosistem riset. Ketiga, penyebabnya juga adalah bahwa industri Indonesia ini nggak naik kelas. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita bandingkan misalnya dengan Cina atau Vietnam lah, nggak usah jauh-jauh ya. Bahwa di sana sektor manufaktur itu karena mudahnya dan begitu bagusnya iklim investasi di sana, sehingga industri manufaktur sangat tumbuh pesat di Vietnam. Begitu juga industri-industri teknologi, baik di Vietnam, Cina apalagi lah, nggak usah disebut lagi. Nah, itu yang tidak tumbuh di Indonesia. Keempat, negara kurang optimal dalam menampung tenaga-tenaga pendidik gitu. Padahal kita masih kekurangan guru kan, masih kekurangan tenaga kesehatan. Karena jumlah penduduk kita sangat banyak dan sebaran luas di Indonesia itu sangat besar sekali. Tetapi juga mereka harus mengupgrade diri mereka sehingga kualitas pengajarannya itu akan berdampak baik pada peningkatan kualitas murid. Yang kelima, pasar kerja yang punya nilai tambah itu tampaknya nggak mendominasi ya. Kita lebih didominasi oleh pasar-pasar kerja yang ya seperti kita tahu kan, ada outsourcing, ada tenaga kerja waktu tertentu, bahkan yang terakhir itu kemitraan. Apakah mahasiswa gara-gara dia salah memilih jurusan? No. Ini secara umum berawal dari arah kebijakan pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan kampus, yaitu kampus itu menjadi murah dan mudah dibuka, tetapi kualitasnya dipertanyakan. Kemudian juga kurangnya kebijakan industri yang link and match antara output dunia pendidikan dengan dunia industri, dengan kebutuhan industri. Situasi itu ditangkap oleh mahasiswa secara pragmatis ya. Dia merespon insentif jurusan-jurusan yang murah, aksesnya mudah, dan cepat lulus. Seperti misalnya jurusan-jurusan sosial atau juga jurusan-jurusan agama. Sementara kebalikannya, jurusan sains dan teknologi itu selain mahal, sulit, punya resiko kegagalan, putus di tengah jalan karena ya memang pelajarannya cukup berat lah ya, dan juga butuh biaya-biaya riset dan seterusnya. Jadi pengangguran sarjana itu bukan tanpa sebab atau anomali, ia konsekuensi logis dari oversupply jurusan sosial, agama, humaniora yang sulit diserap oleh industri atau pasar dunia kerja, kemudian juga ditambah industrinya tidak naik kelas. Situasi itu juga menyebabkan underemployment berkembang pesat. Underemployment itu orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang di bawah kemampuan dia yang sebenarnya dan juga dengan pendapatan yang sangat kecil dari yang seharusnya dia terima. Situasi itu banyak tergambar dari kenyataan bahwa banyak sekali sarjana-sarjana yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi dasar, pekerjaan informal, dan juga tentunya dia bekerja di luar dari bidang atau keahliannya. Jadi secara statistik dia bekerja, secara ekonomi kapital manusianya jadi mubazir. Dampak berikutnya adalah bahwa nanti atau sekarang pun udah terasa bahwa pendidikan itu sudah kehilangan legitimasi. Maksudnya
banyak orang yang pada akhirnya nanti sudah tidak percaya lagi pada jenjang pendidikan karena kuliah mahal dan kerjaannya nggak sepadan. Hal itu bisa menyebabkan mobilitas sosial tuh macet. Masyarakat akan mulai bertanya, buat apa kuliah? Dan ini bahaya jangka panjang bagi stabilitas sosial. Ini sebenarnya poin yang cukup sensitif dari semua jurusan agama lah, syariah, tarbiyah, usuluddin, atau mungkin juga tahfiz. Itu dia oversupply. Kenapa oversupply? Karena sejak tahun 2000-an awal itu dia mulai sangat berkembang. Karena biayanya murah, aksesnya luas, maka yang terjadi adalah outputnya besar, demand-nya atau permintaan pasarnya kecil. Kenapa pasar kerja sarjana agama ini kecil? Karena pasar kerja mereka hanya terdiri dari beberapa hal ya. Pertama, guru agama, penyuluh, pegawai Kemenak, lembaga-lembaga keagamaan, dan semuanya tuh sangat terbatas dan kuotanya juga pasti sangat ketat. Celakanya lagi, banyak lulusan agama yang tidak dibekali oleh skill industri, sehingga dia sulit sekali untuk bermigrasi ke sektor produktif. Akhirnya ya kebanyakan masuk lagi ke sektor informal, atau paling enggak ke administrasi dasar, atau bahkan menjadi, mohon maaf, pengangguran terselubung ya. Jadi poinnya adalah yang kita produksi banyak, tapi sayangnya bukan yang ekonomi kita butuhkan. Sekarang kita langsung saja ke pertanyaan paling penting. Mari kita uji dengan sejarah atau riwayat kapasitas penciptaan kerja di Indonesia. Normalnya Indonesia itu mampu memproduksi 1,8 sampai 2,2 juta lapangan pekerjaan per tahun. Tapi pernah juga pada puncaknya itu di tahun berapa itu mencapai angka 3 juta per tahun. Target 19 juta tadi itu kalau di breakdown dalam 5 tahun itu berarti sekitar 3,8 juta lapangan pekerjaan per tahun. Wah, itu sih hampir 2 kali lipat kapasitas normal kita ya. Dan bahkan setara dengan industrialisasi yang agresif dari Tiongkok di tahun 2000-an. Sayangnya Indonesia belum punya struktur yang menunjang ke arah itu sekarang. Jadi kalaupun dipaksakan, yang paling mungkin lahir itu 1. Kerja informal, 2. UMKM subsisten, 3. Pekerjaan yang rendah produktivitas, atau keempat, langganan bantuan sosial pemerintah. Jadi nantinya bisa aja secara statistik itu terwujud atau berhasil target 19 juta itu. Tapi secara sosial ya gagal. Karena apa? Karena kapasitas kapitalnya itu nggak seberapa. Jadi secara statistik bisa terlihat aman, tapi kemiskinan yang naik secara diam-diam. Jika 19 juta itu gagal diwujudkan, apa resiko sosial dan apa resiko politiknya? Ini bukan teori ya, tapi ini pola global yang biasa terjadi. 1. Ledakan working poor, atau orang bekerja tapi upahnya rendah, jam kerjanya itu terbatas, dan tanpa jaminan sosial. Kedua, lahirnya frustasi kelas menengah. Itu terjadi kalau sarjana masuk ke dalam dunia kerja informal yang menyebabkan pendidikan kehilangan legitimasi, yang ini secara sosial bisa berdampak pada munculnya budaya populisme atau di sisi yang lain ekstremisme, seperti yang kita lihat di fenomena terakhir ini dengan munculnya lagi neonazi atau white supremacy. Dan yang ketiga adalah konflik antara buruh dan investor, di mana upah ditekan, angka demonstrasi naik, terus investornya menjadi sensitif, dan di saat itu kemudian negara menjadi terjepit. Kalau sudah begitu, yang bisa dilakukan negara, yang bisa dan biasa dilakukan oleh negara itu kalau nggak dia bertindak represif, ya dia menjadi tidak konsisten. Ini yang terakhir ya, yang keempat, bahwa ya bonus demografi yang sering diomong-omongin itu ya bisa jadi beban. 2045 emas itu bisa mengancam, di mana anak mudanya banyak, angka usia produktifnya semakin tinggi, tetapi kerjaan layaknya itu semakin sedikit, apalagi terdistorsi sama
mekanisasi, robotisasi, aplikasi AI, dan seterusnya itu. Sehingga akhirnya nanti negara dipaksa untuk terus-terusan ngeluarin bansos, subsidi, atau proyek-proyek yang nggak jelas supaya masyarakat bisa mendapatkan uang dan kemudian konsumsi publik itu tetap terjaga. Tapi situasi ini dengan kata lain, fiskalnya tertekan, pertumbuhannya melambat. Nah, terakhir, mari kita jujur ya, apakah 19 juta lapangan pekerjaan itu mungkin? Iya, di atas kertas sih mungkin, tapi nggak realistis kalau tidak ada perubahan struktur yang besar, yaitu kebijakan industri yang jelas, reformasi pendidikan berbasis pekerjaan, reformasi pendidikan yang berorientasi pada penyerapan pasar kerja, kemudian arah sektor pembangunan yang tegas, timeline untuk mencapai 19 juta lapangan pekerjaan itu yang realistis, dan melahirkan mentalitas kompetitif di masyarakat. Kalau enggak, saya khawatir bahwa angka 19 juta itu hanya angka kampanye. Kalau kita terus percaya pada angka tanpa bertanya pada strukturnya, maka kita tidak sedang membangun masa depan. Kita hanya menunda krisis. Demikian.